Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, jangan lupa membaca doa ya. Yuk, jangan lupa mengisi absen online ya, dan selalu mencatat materi di buku catatan. Hari ini kita akan masuk ke bab baru, bab 5, kurban dan akikah. Hari ini kita akan membahas tentang kurban terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Pengertian kurban, 2. Hukum kurban, 3. Latar belakang terjadinya ibadah kurban, 4. Waktu dan tempat penyembelihan kurban, 5. Ketentuan hewan kurban, 6. Pemanfaatan daging kurban. Kita masuk ke pengertian kurban. Ada yang tahu apa itu kurban? Kurban berasal dari kata koruba, artinya dekat. Sedangkan menurut istilah artinya adalah hewan yang disembelih dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat-syarat dan waktu tertentu. Disebut juga udhiyah. Selanjutnya kita masuk ke hukum kurban. Terdapat dalam Quran surah Al-Kautsar 1-2 dan Quran surah Al-Hajj ayat 3-4. Sebagian ulama berpendapat bahwa kurban itu hukumnya wajib. Menurut Jamhur ulama berpendapat hukum kurban adalah sunnah muakkad. Hukum kurban menjadi wajib apabila kurban tersebut dinazarkan, dan menurut Imam Maliki, seseorang membeli hewan dengan niat untuk berkurban, maka ia wajib menyembelihnya. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang terjadinya ibadah kurban. Di dalam Al-Quran terdokumentasi dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Ismail alaihissalam dengan segala keikhlasan hatinya menyerahkan diri untuk disembelih oleh ayahandanya sebagai persembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti anak-anak ibu sudah pernah mendengar kisah ini, bukan? Waktu dan tempat menyembelih kurban. Waktunya sejak selesai sholat Idul Adha 10 Zulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Tempatnya sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Adha. Ketentuan hewan kurban. Hewan kurban yang dimaksud pertama ada unta, kerbau, sapi, kambing, dan domba. Syaratnya cukup umur dan tidak cacat, misalnya pincang, sangat kurus dan sakit. Selanjutnya ada ketentuan cukup umur. Ada 4 hal yang bisa kalian baca di depan. Dan ketentuannya, jika seekor kambing atau domba hanya untuk 1 orang, sedangkan sapi atau kerbau untuk 7 orang. Kita masuk ke pemanfaatan daging kurban. Kurban bertujuan untuk yang pertama, untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperoleh keridhaan Allah, dan sebagai ibadah sosial untuk menyantuni orang-orang lemah. Selanjutnya, pemanfaatan daging kurban. Daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin, masih daging mentah, 1/3 untuk yang berkurban dan keluarganya, 1/3 untuk fakir miskin, dan 1/3 untuk hadiah kepada masyarakat sekitar. Apabila kurban diniatkan dengan nazar, maka daging wajib diberikan semua kepada fakir miskin. Selanjutnya kita masukkan sunnah dalam menyembelih. Yang pertama ada membaca basmalah, membaca salawat, menghadapkan hewan ke arah kiblat, menggulingkan hewan ke arah rusuknya, habis itu memotong pada pangkal leher serta memotong urat kiri dan kanan leher hewan. Yang kedua ada membaca takbir, yang ketiga ada membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah, dan yang keempat orang yang berkurban menyembelih hewan kurbannya sendiri. Nah, materi selanjutnya kita masuk ke hikmah kurban. Bagi yang berkurban akan menambahkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mewujudkan tolong menolong, kasih mengasihi, dan rasa solidaritas. Nah, sedangkan bagi penerima kurban akan menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertambah semangat dalam hidupnya.
bagi kepentingan umum akan memperkokoh tali persaudaraan, menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran beragam baik bagi orang yang mampu maupun yang kurang mampu. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga Ananda dapat memahami materi yang telah Ibu ajarkan. Selanjutnya, silakan Ananda mengerjakan soal kuis yang telah Ibu set di classroom. Tetap semangat untuk menjaga kesehatan agar terhindar dari virus dan penyakit. Tetap selalu menjaga kesehatan dan menggunakan masker dan mencuci tangan. Ibu akhiri dengan doa sesudah belajar dan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum.